What are you willing to lose? You cover your wounds, but underneath them, a million voices in your head that whisper, stop now. Another twist of a knife, turning the screws. It's all in your mind and it's fighting you. Arm yourself, the storm is coming. Halo semua, kembali lagi ke channel Cejam. Dan kembali lagi ke video Cejam Update. Sudah lama sekali bukan? Saya tidak bikin update. Tapi ya ini tepat di tanggal 1 Desember karena gue nge-record videonya subuh. Sudah berganti hari. Hari apa bentar? Hari Rabu, Kamis. Rabu, nggak tahu hari pak. Rabu tanggal 1 Desember. Jadi seperti biasa, ini video cuman ngobrol-ngobrol chill aja. Jadi kalau Anda nyari apa nggak tahu, Anda klik video ini nyari apa, gameplay FIFA. Ya tidak ada. Silakan pergi. Kalau Anda yang mau tahu update, silakan simak. Karena gue mau ngebahas soal apa Desember di channel ini dan juga di channel personal gue. Jadi ya bulan terakhir di tahun 2021 lumayan tidak berasa pak. Gue rasanya kemarin baru aja tahun baruan 2021, tiba-tiba udah selesai aja. Udah mau tahun baru lagi menuju ke 2022. Gue nggak tahu gue doang ngerasain atau enggak, tapi gue ngerasa tahun ini cepet banget sih, aneh banget asli. Tapi ya sudah 11 bulan kita lewati, bulan ke-12 chill, dan lu tahu tradisinya apa di channel ini. Seperti biasa bakal ada winter series, meskipun sebenarnya kalau boleh jujur nih ya, ini barusan banget gue nyari namanya. Jadi winter series Cejam itu kan biasa 25 pemain muda, bukan yang terbaik tapi yang pilihan versi CJM. 25 pemain muda pilihan buat lu bawa ke career mode gitu. Jadi biasanya sih emang gue nyari pemain-pemain yang dapat real face di edisi FIFA tahun tersebut yang baru biasanya. Jadi biasa pemain di bawah 23 tahun kita masukin, ada 25 pemain total, 25 hari. Setiap hari gue perkenalin satu, gue kasih lihat ratingnya segala macam, market value dan lain-lain, dan ya bisa jadi referensi buat lu juga yang main career mode gitu ya. Jadi sebenarnya konten career mode itu. Dan ya videonya pun juga, kalau misalnya gue masih belum tahu, gue belum record pak asli ini. Nih ngaku aja belum record, baru kelar ngerekap namanya. Gue ketemu nama sebenarnya sampai 30-an sih, tapi ya biasa ntar ada 25 yang masuk ke yang utamanya buat winter series, terus biasa sisanya buat waiting list gitu. Kalau misalnya emang ternyata ada pemain yang gue putuskan untuk gue rubah di detik-detik terakhir sebelum upload video gitu ya. Jadi biasanya sih durasinya kayak ya paling di bawah 10 menit. Kalau misalnya gue rajin bisa ada gameplaynya, tapi kan kita lihat nanti, gue nggak janji juga, tapi pokoknya nanti gue bakal kasih lihat status segala macem. Dan ya harusnya sih mulai. Jadi harusnya hari ini cukup rame konten di CJM. Bakal ya video ini tentu aja bakal naik. Video simple ngobrol doang, update dan lain-lain. Terus Venezia FC episode 3 juga harus naik. Tentu saja itu konten daily upload di CJM sekarang. Dan winter series. Jadi memang udah tradisi, dan kita juga udah sama-sama tahu Desember gue pasti akan grinding gila, dalam artian grinding upload video dan lain-lain, konten live streaming. Bahkan tahun lalu kalau lu ingat, gue sempet bikin konten, atau bukan konten, gue bikin challenge 25 hari live streaming berturut-turut. Bentar deh, tapi gue tuh agak lupa tahun lalu tuh ada winter series ya. Oke, gue baru ingat, bentar. Tahun lalu tuh ada winter series, tapi saya tidak selesai kan. Jadi gue nggak upload tiap hari. Sampai akhirnya winter series itu kedorong sampai ke bulan apa, Februari atau Maret ya memang sih seperti biasa. Tapi tahun lalu tuh soalnya gue bikin challenge juga. Jadi waktu itu tahun lalu itu kan berarti Desember 2020. Itu kan gue baru sekitar berapa, mungkin 2 bulan ya live streaming ya. Karena gue pertama kali live streaming itu di bulan Oktober ya, bulan Oktober 2020 kan. Jadi itu baru berapa bulan live streaming. Terus itu gue bikin challenge untuk gue live streaming tiap hari. Itu pun sebenarnya kayaknya bertahan berapa, 20 hari kalau nggak salah, nyampe nggak 20 hari. Pokoknya ujung-ujungnya akhirnya gue nggak lanjutin juga gitu loh. Tapi at least gue mencoba gitu, dan gue belajar banyak lah dari challenge itu kan. Nah tahun ini gue nggak mau tuh bikin challenge yang memaksa gue untuk live streaming tiap hari. Tapi ya bisa aja gue live streaming tiap hari. Kenapa? Karena kontennya banyak banget pak. Oke, jadi gini, sekarang kita breakdown. Kita akan coba untuk lihat konten apa aja sih yang sekarang lagi ada di CJM. Di CJM dulu aja nih, channel personal nanti. Jadi tentu saja Venezia career mode yang baru aja mulai. Ya baru 2 episode naik gitu kan. Jadi itu bakal gue gaspol. Dan seperti biasa, kalau misalnya gue bisa upload durasi video panjang,
masukin sebanyak mungkin pertandingan, gue akan gaspol. Tapi kalau misal lu ngeliat gue cuman upload video di bawah 1 jam, 2 pertandingan doang atau 1 pertandingan, ya lu udah mengerti sendiri bahwa ya mungkin gue ada urusan atau gue malah nggak bisa upload durasi video yang panjang gitu. Jadi ya itu udah normal gitu, lu udah tahu. Terus kalau misalnya gue lagi ada waktu, thumbnail udah siap, gue tentu saja akan bikin double upload, yang artinya gue siapin untuk hari itu langsung 2 video atau 2 episode berbeda yang bisa naik kalau misalnya target like tercapai. Itu hal normal gitu loh. Venezia. Terus untuk Winter Series kan berarti tanggal 1 sampai 25 Desember harusnya akan naik per hari 1 video. Gua tidak akan janji gue bakal kelarin atau konsisten, tapi gue akan berusaha. Semoga aja bisa. Oke? Dan ini akan jadi pertama kalinya Winter Series thumbnailnya dipegang sama sang editor, Marva Graphic. Ini sebenarnya jujur sekarang gue belum ngirim ini materi thumbnail, Pak. Gue lagi nyari referensi segala macam kan. Tapi ntar gue akan kirim sebelum matahari terbit, karena ya supaya bisa dikelarin sama Doi dan langsung bisa naik videonya juga kalau thumbnail udah siap. Jadi biasa tuh kalau Winter Series tuh gue thumbnailnya bikin sendiri, Pak. Ya Anda tahu lah, hasil editan anak TK, ya kan. Tapi untuk tahun ini gue bikin proper. Jadi Marva Graphic bikin untuk thumbnailnya supaya lebih kelihatan bagus lah, rapi, ntar kelihatan di channel saja gitu kan. Ada Winter Series. Terus sebenarnya untuk konten video sih itu harusnya ada nih, Pak. Harusnya tuh ada series, maksudnya kayak waktu itu kan gue bilang gue bikin Creator Club. Terus player career Beroa. Tapi untuk player career Beroa sendiri, kenapa gue belum mulai sampai sekarang? Karena rencananya memang gue baru bakal mulai series player career Victor Beroa. Itu adalah buat yang nggak tahu nih, nggak tahu Beroa pemain Wonderkid dari series Forest Green Rovers kita kemarin, Road to Glory FIFA 21 gitu loh. Gue belum mulai karena gue mau selesain dulu live streaming musim ke-6 FGR. Oke, jadi itu mesti selesai dulu, baru gue bisa gaspol untuk series player career Victor Beroa, supaya nyambung gitu loh. Jadi universe yang itu selesai, beres, Beroanya istilahnya pindah dunia, pindah universe ke universe dia sendiri, dunia dia sendiri di FIFA 22 player career gitu. Jadi itu nanti tunggu selesai. Gue nggak tahu gue akan bisa selesai live streaming FGR musim ke-6 atau enggak di bulan Desember. Nah, kita bahas ke live streaming sekarang, konten live streaming. Jadi seperti biasa, konten live streaming mungkin bisa bilang yang utama di Cajam adalah ya Ultimate Team lah. Karena Ultimate Team kan banyak banget, apapun itu. Gue mau sekedar cuman lagi buka-buka pack doang, bisa gue bikin konten live. Gue bikin SBC kalau gue mau live streaming tanpa main gameplay, bisa aja. Gue kalau mau main pun gue bisa bikin live. Ultimate Team banyak banget kontennya, dan itu biasa kan kontennya juga tergantung sama konten yang dinaikin sama EA Sports. Ya, contohnya kemarin yang gue live streaming 12 jam, 3 jam Venezia, abis itu lanjut 9 jam sampai pagi itu Ultimate Team. Itu kan lagi konten Black Friday kan, dan memang itu lagi rame banget. Maksudnya kayak Black Friday itu tuh SBC tuh bisa tiap jam rilis gitu, Pak. Flash SBC dan lain-lain, terus ada promo pack dan lain-lain. Jadi itu emang kontennya emang gila. Makanya kemarin gue ngegas juga untuk live streaming. Tapi intinya adalah ya bulan Desember ada lah, maksudnya kayak live streaming Ultimate Team segala macam, itu yang utama. Terus live streaming kedua kontennya FGR. Gue lagi mencoba, karena ini kemarin gue weekend kemarin gak live streaming FGR kan. Harusnya gue setiap weekend gue live streaming ya, tapi ya ntar kita akan usahakan gue bisa ambil waktu, maksudnya weekdays pun juga gak masalah untuk lanjutin Career Mode Road to Glory FIFA 21 FGR kita. Dan gue yakin juga sebagian besar dari lu juga, kalau misalnya kebetulan gue live streaming di hari atau di waktu yang lu gak bisa nonton live, ya lu pada nonton VOD-nya juga gitu kan. Gua kan bisa ngelihat gitu loh berapa banyak orang yang nonton VOD-nya segala macam. Jadi dan siapa-siapa aja yang muncul di komen setelah live streaming selesai, berarti kan dia nonton VOD-nya. Jadi menurut gua ya kayaknya nggak apa-apa juga gitu loh. Misalnya gua live streaming waktunya memang agak-agak nggak, ya biasa kan orang nonton YouTube tuh jam berapa sih, sore ke malam. Tapi gue biasa live streaming kan karena jam tidur gue kebalik, live streaming baru bisa. Dan gue punya kewajiban untuk tanggung jawab untuk upload video setiap hari. Biasa gue bangun tidur sore, ya prioritas gue pertama adalah nge-record video dulu kalau gue belum nge-record di malamnya, untuk naik hari itu gitu loh. Jadi biasa gue live streaming kan malam kan. Tapi ya makanya untuk FGR atau bahkan Ultimate Team, gue biasa usahakan hasil live streamingnya itu jadi video VOD yang bisa ditonton replaynya, istilahnya gitu ya. Jadi itu nggak masalah sebenarnya untuk waktu. Terus sebenarnya live streaming sih itu doang ya kalau di channel Cajam ya berarti ya. Live streaming FGR sama Ultimate Team kan. Nah, kita untuk CJM itu sebenarnya hitungannya padat, Pak. Sebenarnya itu hitungannya padat, dan bahkan kita belum ngomongin misalnya kayak ini kan bulan Desember, berarti
group stage UCL tuh selesai. Gue agak lupa, kayaknya biasa mereka selesai di tanggal belasan ya Pak. Match day terakhir, match day ke-6 Liga Champions tuh biasa tanggal belasan beresnya. Artinya kan nggak tahu drawing knockout atau apa. Biasa kan gue harus bikin konten tuh. Jadi ini kita belum ngomongin konten bola sama sekali. Belum lagi Desember, artinya mau ke Januari, di mana Januari itu ada winter transfer window yang dibuka tanggal 1 Januari. Jadi transfer vlog atau sekedar kayak mungkin ngebahas konten bola itu juga sebenarnya bisa jadi konten di CJM. Karena gue udah lama banget kan gak bikin pembahasan sepak bola segala macam gitu loh. Ya terlalu terfokus sama konten yang lain, gak kepegang sama sekali Pak. Tapi ya itu semoga aja di Desember bisa ada lah beberapa ya. Pokoknya biasalah kalau misalnya lu ngelihat gue udah mulai bikin video update kayak gini, biasa tuh emang gue udah lagi modenya udah mode grinding Pak. Udah mode yang mau menggila, yang kayak ya udah siap, udah selesai hibernasi. Dan gue harus akui memang kalau lu perhatiin nih ya, di bulan November lu perhatiin dari jumlah upload, dan mungkin lu yang setiap hari kayak udah terbiasa sama gue daily upload segala macam, lu kerasa juga gue tuh agak nyantai tanda kutip. Karena memang itu waktu gue anggapnya kayak November tuh gue istirahat, lebih sering ambil waktu istirahat. Gue nggak terlalu push diri gue nggak terlalu maksa. Meskipun ya kemarin gaspol juga live stream misalnya pagi segala macam ada juga sih. Tapi kalau perhatiin beda banget dibanding Oktober. Ya kan, lu perhatiin apalagi terutama dari sebelum Oktober pas FIFA 22 early access release di akhir September. Itu kan gue kan wah, gue pernah waktu itu di akhir di 20-an September setelah gue dapat game FIFA 22-nya untuk pertama kalinya, yaitu gue 2 hari bisa ngupload 10 video Pak. Sehari 5 gitu loh. Jadi itu kan emang gaspol banget kan. Capek. Emang gue juga udah sempat bikin video kan waktu itu kan. Gue lupa sih gue bikin videonya kayaknya di publik sih, update sih. Jadi gue bilang memang itu gue istirahat, gue capek banget gitu loh. Gue bener-bener butuh waktu istirahat. Jadi gue ambil November. Jumlah video yang gue upload gak terlalu banyak. Gue beberapa kali sering break segala macem, sering ya tiba-tiba gak ngupload. Kayak kemarin hari abis gue live streaming 12 jam kan, itu berarti hari apa? Minggu. Hari Minggu gue ngupload video. Ya iyalah, gue baru kelar live streamingnya jam 9 pagi kan. Terus gue tidur. Terus ya gue pas bangun udah kayak jam 6, jam 7 malam itu gue udah gak mikirin buat upload, gue istirahat aja. Tapi ternyata Seninnya kemarin ya gue gak upload juga gitu loh. Gue ambil waktu istirahat lagi. Karena emang gue tahu Desembernya gue akan menggila, akan gaspol, kontennya pun banyak gitu loh. Jadi ya istilahnya ini kebalikannya kalau biasa apa sih hewan yang hibernasi. Hewan biasa hibernasi itu kan justru istirahat di winter. Kalau saya istirahat untuk gaspol, untuk kerja keras di winter, di bulan Desember. Jadi agak kebalik, tapi itu untuk CJM. Untuk channel personal, Anda udah tahu sendiri. Jujur, potensi konten di channel personal tuh banyak banget dan jauh lebih banyak dibanding CJM. Buat yang tidak mengerti maksud saya channel personal itu adalah channel Calvin Makaminang. Channel yang memang ya, channel satu lagi yang gue punya, yang isinya adalah ya gue melakukan apapun atau biasa sih main gaming sih. Biasa main game apapun selain FIFA. Jadi kayak CJM itu adalah sisi sepak bolanya gue, sedangkan channel Calvin Makaminang itu adalah sisi non sepak bolanya gue. Jadi apapunnya gue masuk di situ. Gitu. Jadi banyak banget Pak. Planet Zoo, Madura nih. Kalau Anda sering dengar saya bilang kita ke Madura hari ini, malam ini. Ini bukan raga ini ke Madura terbang ya, berbeda. Saya sudah coba jelaskan karena kemarin ada mungkin orang yang tidak tahu saya punya channel personal dan main game Planet Zoo. Kebetulan nah, itu kan Planet Zoo kebun binatang, simulator kayak lu tahu Zoo Tycoon enggak sih, Jab? Wah, itu game lawas banget Pak. Itu game dulu. Wah, itu pas gue kecil Pak. Pokoknya kayak simulator bikin kebun binatang gitu. Namanya kebetulan Madura Zoo gitu loh. Jadi kalau saya bilang kita mau ke Madura, saya mau liburan ke Madura, bukan raga ini terbang ke Madura. Kemarin ada yang komen, "Bang, nanti di Madura nge-vlog ya." Loh. bukan ke Madura beneran, Madura Zoo maksudnya gitu ya. Jadi ada konten Planet Zoo yang tentu saja lagi seru sekali. Anda yang kemarin nonton Winter Project dan nyambung juga kan, Winter Project bakal kita lanjutin. Thumbnail udah siap sebenarnya, cuman gue nggak sempet live. Terus ada game-game lain kayak Story of Seasons yang gue belum lanjutin. Terus Spider-Man Miles Morales yang kemungkinan besar akan mulai di Desember, karena menurut gue masuk akal. Sekitar tanggal 15 Desember nanti kan akan rilis Spider-Man No Way Home. Apa sih namanya? Bukan Homecoming, bukan Far From Home, No Way Home ya. Ya pokoknya Spider-Man yang di real life, yang di bioskop bakal rilis. Wah, bakal rilis kan.
menurut gue masuk tuh. Kalau misalnya gue main Spider-Man Miles Morales di PS5, gue belum pernah sentuh. Dari pertama kali gue beli PS5, gue tuh udah beli kasetnya pak, tapi gue belum mainin karena emang mau gue jadiin konten. Bahkan waktu itu tuh nggak, buat yang belum ngikutin gue setahun nih, tahun lalu pas kita bikin Marseille Career Mode tadi tuh gue mulai di situ. Karena Marseille Career Mode itu kan career mode pertama FIFA 21 yang gue main di PS5 kan, tadi mau barengan tapi nggak sempet. Jadi nanti kita lihat situasinya. Terus juga kemarin udah ngobrol sama warga-warga juga, kita harus setuju mainnya di live streaming aja. Karena itu kan Miles Morales tuh, dia tuh kayak semacam apa ya, story mode gitu kan. Jadi mungkin ada kayak teka-teki yang kalau misalnya gue jadiin video, gue gak bakal bisa nyelesain sendiri. Jadi baiknya, kebetulan beberapa warga ada yang udah pernah main juga, ada yang udah tamatin segala macam mungkin. Jadi kayak mereka bisa bantuin gue, nuntun gue supaya tidak terlalu buang-buang waktu dan tidak tersesat juga pada gamenya. Saya agak buruk main-main game kayak gitu, soalnya yang teka-teki mesti nyari apa segala macam, nggak tahu. Ntar enakan live streaming lah, itu bisa di konten. Terus ya tentu saja Anda tahu ya sebenarnya barangnya sih ada di situ. Cuman saya baru beli Switch. Jadi sebenarnya ini barang yang udah gue sebenarnya gue sambil sih. Ini sebenarnya barang yang kalau misalnya lu nonton gue live streaming tahun lalu ya di channel personal, gue udah sering ngomong saya pengen beli, cuman ya begitulah, menabung banyak keperluan, akhirnya baru kesampaian sekarang. Jadi akhirnya saya sudah beli kemarin. Bahkan kalau misalnya Anda ikutin live streaming sampai ujung-ujung beberapa kali terakhir, saya sempat ngetes kan. Ini soalnya Pak Elgato juga dicolokin ya, jadi gue tinggal cabut tombol HDMI Elgato ke PS5 terus dicolok ke Switch-nya gitu loh. Jadi ya kemarin berhasil langsung. Saya langsung main Animal Crossing. Bisa jadi konten di CJM, lucu banget. Tapi enggak, sebenarnya ini tujuannya buat channel personal, Pak. Jadi ini gue udah beli Switch, terus udah ada beberapa game juga yang semua game bisa jadi konten channel personal. Nih, saya di sini ada Monster Hunter Rise. Nah, ini sebenarnya ini salah satu trigger gue jadi langsung gaspol kemarin beli. Ini game baru banget pak. Ini game Pokemon terbaru. Jadi, nah itu dia. Jadi ini Pokemon Brilliant Diamond. Sebenarnya ada dua versi deh dia, Brilliant Diamond sama apa gitu. Cuman ini gue belinya yang biru, yang Brilliant Diamond karena saya suka warna biru. Bisa berdiri nggak di sini? Bisa, tapi terjatuh nih. Diam. Ya jadi saya beli yang Brilliant Diamond. Jadi itu harusnya sih bakal jadi konten pak. Tapi memang gue sadari juga, maksudnya gue madu ngomong juga ke warga-warga sih. Kayaknya gue tuh tetap mesti pisah gitu loh. Nggak bisa semua game gue jadiin konten juga, karena kalau nggak gue stres juga pak. Setiap kali gue main gue mesti live streaming, atau gue misalnya lagi waktu luang dan gue pengen refreshing, gue pengen have fun sendiri main, gue jadi nggak bisa main karena progressionnya nanti. Kalau misalnya gue jadiin konten live streaming kan ya itu kan tujuannya live streaming, jadi konten, progressionnya lu jadi tahu gitu kan. Jadi kayaknya sih ada beberapa game mungkin yang paling gue cuman main sekali jadi konten video, abis itu ya udah. Kalau misalnya yang pada tertarik ya bisa gue lanjut, tapi kalau enggak ya gue main sendiri gitu loh. Gue beli Monster Hunter, Pokemon Brilliant Diamond, terus ini Story of Seasons yang baru pak. Jadi kalau kemarin itu gue beli, atau yang gue mainin yang udah jadi konten live channel personal tuh Story of Seasons, Friends of Mineral Town, yang gameplaynya tuh sebenarnya sama persis kayak Harvest Moon zaman dulu yang di PS1. Lu kalau misalnya pemain game konsol dari dulu tau lah, itu game lama banget. Kalau misalnya yang ini tuh yang baru, Pioneers of Olive Town, dan ini emang eksklusif cuma ada di Switch doang untuk saat ini gitu. Jadi ntar ini bisa jadi konten juga tentu saja. Terus gue beli kemarin apa, Kingdom Hearts juga. Terus apa sih, Zelda, yang pokoknya ada beberapa game juga gue beli gitu loh. Jadi banyak banget pak. Belum lagi sebenarnya ya ini ngomongin ini konsol baru gitu kan. Gue beli Switch gitu kan setelah setahun lebih saya udah ngumpulin duit segala macam gitu, baru kesampaian gitu loh. Game yang di PC aja nih masih ada gitu loh. Gue kemarin kan pas bahkan winter sale tahun lalu di Steam, gue tuh sempat beli Sims. Itu juga rencananya pengen jadi konten, gue belum pernah sentuh sama sekali gitu loh. Itu bisa juga. Terus ada Jurassic World, itu juga udah gue beli dari tahun lalu di Steam gara-gara winter sale. Lagi kalau nggak salah itu diskon up to 70 atau 60%, lumayan banget. Gue rencana jadi konten, makanya gue nggak pernah main sama sekali. Jadi tuh banyak game yang gue beli tapi tuh nggak gue sentuh karena mau jadi konten, cuman nggak sempet jadi konten gitu loh. Jadi ini bulan Desember, gue nggak tahu gimana caranya. Gue nggak bilang bahwa gue bakal main semua game barusan gue sebut gitu ya di bulan Desember, ya nggak, ya gila juga. Cuman maksudnya
gue mau coba nih, ini kan grinding abis nih total nih. Gue mau coba buat atur gitu, gue mau coba buat atur waktu gue bener-bener rapih gitu loh. Kayak nih hari pertama nih ya, ini sekarang gue nge-record, ini video pertama yang bakal naik di channel CJM hari ini. Oke. Setelah gue selesai nge-record video ini, gue bakal langsung record Venezia supaya udah siap naik. Karena kan ini sekarang tuh gue nge-record jam 3.38 pagi di tanggal 1 Desember. Jadi ya jam tidur gue kan balik kan. Gue mungkin ntar tidur kayak jam 7 jam 8 mungkin, nggak tahu, lihat nanti. Gue nge-record Venezia supaya ketika ntar gue bangun sore itu video udah siap naik, tinggal upload, tinggal publish, bahkan mungkin udah selesai ke upload gitu loh. Jadi bukan nanti gue bangun jam 4 jam 5 sore baru mulai mikir mau nge-record Venezia. Itu kalau gue kayak gitu, kayak kemarin gue kayak gitu. Makanya Venezia naiknya sekitar jam 8 jam 9-an kan kemarin kan, 9 kurang lah. Karena gue bangun tidur sore, gue baru mau nge-record. Nah ini untuk bulan Desember, karena gue kontennya tanggung jawab banyak termasuk Winter Series, ya gue mesti selesain semuanya di malam sebelumnya gitu loh. Nah kalau misalnya gue bisa sukses ngelakuin itu, abis ini gue nge-record produktif nih, abis nge-record video ini, nge-record Venezia, abis itu bahkan mungkin langsung nge-record Winter Series episode pertama, itu artinya ntar pas gue bangun malam atau sore, gue udah gak mesti bikin konten, gue tinggal live streaming. Itu artinya gue bisa live streaming. Itulah sebabnya lu terkadang kayak ada beberapa kali kan lu tahu bahwa mungkin gue harusnya tuh biasa live hari itu, tapi gue gak live. Ya karena mungkin bahkan videonya aja gue belum selesai. Dan kalau misalnya gue selesai video pun baru naik video itu kayak jam 8 jam 9, dan gue nggak mau live streaming langsung gitu loh, karena ya itu udah ada konten naik gitu loh. Jadi ya gue biarin aja, udah nonton aja lah, gue live stream besok lagi gitu. Jadi sebenarnya yang mau gue tunjukin di sini adalah yang mau gue kesimpulan dari yang lu denger gue ngebacot ini, tidak penting memang curhat. Saya manusia. Gue tuh manusia yang kayak gini. Nih tadi kan kenapa gue bilang kalau abis ini gue nge-record Venezia langsung, abis itu nge-record Winter Series. Gue manusia yang tiba-tiba kayak nih, ini aja gue lagi nonton live Mbak Krisi, lagi nonton Nick juga masih live. Nih Twitch lagi kebuka terus nih, makanya gue di headset, pakai headset kan, karena gue lagi sambil nonton live streaming gitu loh. Maksudnya gue juga butuh hiburan gitu loh. Mungkin aja abis ini gue terlalu nyantai nih, gue sambil ngedit video ini, sambil nonton live-nya Krisi atau gimana, lupa waktu, tiba-tiba terang, udah jam 6 kurang, belum nge-record Venezia. Maksudnya kayak gitu-gitu loh. Atau misalnya tiba-tiba Tom Nook memanggil di Switch, saya buka, saya main, lupa waktu 2 jam 3 jam lah, udah jam 6 pagi. Biasa tuh pertanda alarm gue udah harus siap-siap buat menuju ke mau tidur tuh kalau matahari udah terbit. Gue kalau misalnya masih gelap terus nih, masih malam, gue masih kayak mode kerjanya masih on lah. Ya makanya bisa bikin video kan, meskipun ya sambil refreshing, sambil chill. Tadi juga gue habis coba buat grinding Ultimate Team kan, Rifle. Udah nyampe ke divisi 1 gitu, udah main cukup banyak pertandingan. Lo yang friend PS sama gue juga ngeliat kali ya, gue subuh-subuh masih online gitu kan. Tapi intinya adalah ya pasti ada alasannya gitu loh. Pasti ada alasannya kalau misalnya gue nge-upload atau gimana. Nah ini satu hal yang sebenarnya gue pengen, ya ini ke Anda lah paling cocok ngomongnya gitu loh. Orang-orang yang memang bisa nonton sampai menit 23, artinya kan emang udah tahu bahwa isi video ini cuma bakal curhat doang. Jadi kemarin itu sempet lah ada tuh gue di Twitter, gue ngomong hari Senin malam, gue bilang kan, sorry banget gue nggak bisa upload Venezia hari ini. Harusnya kan Venezia naiknya Senin kan, gue bilang delay jadi besok gitu loh. Ya 90% udah ngerti, warga-warga ya udah normal. Tapi ada 1-2 kayak ada orang yang bilang apa ya, kayak ayo apa sih, dia pokoknya intinya ngomong career mode aja yang penting, food nggak penting atau apa sih, pokoknya intinya dia kayak dia kecewa gitu, dia kecewa, which itu nggak masalah sama sekali. Mungkin memang dia bukan pemain Ultimate Team, mungkin memang dia penikmat konten career mode di CJM doang, career mode doang gitu loh, dan dia kecewa ketika dia udah nungguin Venezia 2 hari terus masih nggak naik juga. Nggak masalah sebenarnya, tapi memang cara dinyampein agak bangsat sih. Dan di situ ya gue juga nyadar bahwa ya memang ada orang yang nungguin gitu. Jadi gue juga nggak bisa seenaknya terkadang. Tapi di satu sisi
gue ngerasa bahwa gue nggak mau ini jadi ada kayak dua kubu berbeda gitu loh. Gini, gue tahu banget, gue selalu bilang bahwa channel Cajam itu adalah channel yang konten utamanya career mode, Pak. Ya, betul. Dari dulu, maksudnya kayak channel ini gede karena career mode, Pak. Percayalah, lu bikin konten Ultimate Team di Indonesia, lu nggak bakal kemana-mana. Percaya gue. Gue bukan orang bodoh gitu loh. Maksudnya gue, meskipun gue emang bukan orang yang paling mengerti soal algoritma atau gimana pun, tapi gue udah ada di dunia ini, gue udah terjun ke bidang ini sudah 7 tahun lebih. Meskipun channel CJM baru 200.000 subscriber selama 7 tahun, 8 tahun itu, tapi banyak banget yang gue pelajarin. Dan salah satu hal yang baru di CJM kan 2 tahun terakhir memang konten Ultimate Team. Itu juga gue sambil gue jalan, sambil gue pelajaran juga. Kesimpulan gue sekarang adalah konten Ultimate Team itu memang tidak terkenal di Indonesia dan tidak akan bisa naikin channel. Lu gak bakal bisa naik. Karena notabene pemain Ultimate Team ini dikit banget, Pak. Dikit banget, percaya gue, dikit banget di Indonesia. Jadi gini, simple ya. Nih kita sering ngebahas nih, kita brainstorming aja ya. Kita coba buat ngobrol soal ini aja ya. Kita sering ngebahas soal dulu zaman-zamannya eFootball masih PES gitu kan. Kita sering ngebahas soal PES sama FIFA. Itu kan pembahasan yang inilah dulu. Dulu kan Cajam juga sering tuh bikin video-video kayak gitu. Gua kan selalu ngajarin waktu itu respect. Pokoknya gua nggak mau kayak di platform lain atau di channel orang lain atau gimana yang kalau misal dia channel FIFA, dia harus ngejelekin PES. Demikian sebaliknya, kan enggak kan? Lu udah tahu lah, itu udah jelas kan. Tapi dari situ pun ya gue mencoba untuk waktu itu akhirnya ngebuktiin dengan cara gue bikin konten PES, ya kan? Nah, di situ sebenarnya juga gue sekalian belajar juga pasarnya dan terbukti, Pak. Kalau lu ngelihat di channel CJM, lu sort video yang paling banyak viewersnya dari gue tuh ngupload berapa 2.500 lebih video sejauh ini ke channel ini. Video dengan view paling banyak di channel ini adalah video PES. Satu-satunya video yang nyampe 1 juta view. Yang PES 2019 gue bikin eksperimen beli PSG, beli Ronaldo Messi, Pak. Itu menurut gue membuktikan satu hal. Sebenarnya itu nggak gue sengaja gitu loh. Maksudnya gue nggak menargetkan video itu bakal 1 juta views. Anjir, kagak lah, gila. Cuman waktu itu kan ya gue punya cara-cara gue sendiri gitu kan untuk istilahnya nih ada momen-momen biasanya di awal-awal eranya FIFA atau PES baru kan momen-momen buat narik subscribers nih. Makanya gue bikin konten-konten kayak gitu. Lu tahu tipikal-tipikal kalau misalnya konten-konten yang kira-kira kayak agak-agak tanda kutip clickbait, meskipun nggak clickbait ya, maksudnya ya beneran di situ gue isi kontennya sesuai dengan konteks atau judul dan thumbnailnya gitu kan, bukan clickbait yang fake gitu loh. Jadi ya memang sesuai, tapi memang yang mengundang banyak viewers lah, banyak subscribers baru. Gue tahu, cuman gue nggak nyampe 1 juta. Tapi dari situ kesimpulannya udah jelas. Di Indonesia, PES FIFA, nih kita ngomong dulu zamannya PES ya. PES mungkin bisa gue bilang 70-30. PES 70%, FIFA cuma 30%, bahkan lebih kecil FIFA mungkin. Makanya channel CJM kan susah banget buat naik kan dari dulu kan. Dan kalau misalnya lu ngebandingin kreator PES, banyak yang lebih gede dibanding CJM gitu loh. Karena memang dari segi peminatnya, orang yang main PES tuh jauh lebih banyak dibanding FIFA, jauh sekali. Dari situ udah jelas. Nah, gini, dari selama ini CJM bikin konten FIFA, konten utamanya career mode kan. Nih sebelum ngomongin 2 tahun belakangan kita main Ultimate Team lah. Main FIFA udah berhasil dapat nih, ada subscriber itu bisa nyampe 100.000 segala macam kan. Keajaiban untuk sebuah channel FIFA bisa berkembang segitunya. Meskipun perkembangannya sangat-sangat pelan seperti CJM gitu loh, tapi itu udah keajaiban. Dan ternyata gue juga baru tahu bahwa bahkan lebih dari mungkin 60% dari subscriber CJM itu bukan main FIFA. Kenapa nonton konten career mode CJM? Karena mereka ngerti premisnya, simple. Mereka main Master League di PES. Mereka suka bola. Bahkan banyak juga yang bukan pemain dua-duanya, cuman sekedar orangnya suka bola aja. Ngelihat ada konten career mode, konten yang simple. Gini, premisnya adalah lu jadi manajer sebuah klub. Simple, beres, udah. Semua orang bisa menikmati, semua orang yang suka bola bisa relate ke situ. Itu yang menyebabkan akhirnya banyak orang masuk kira kan. Nah, Ultimate Team nggak bisa, Pak. Lu tuh nggak bisa menikmati konten Ultimate Team
kalau lu nggak main Ultimate Team. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Contohnya gue, simpelnya gue, sebelum gue main sendiri Ultimate Team, gue tidak pernah sama sekali nonton streamer luar Ultimate Team. Tidak pernah sama sekali. Tidak tertarik gue. Gue baru nonton Nick, Run the Food Market, satu-satunya streamer yang gue tonton Ultimate Team, itu sejak gue main Ultimate Team 1,5 tahun belakangan. Sebelumnya gue tidak tertarik. Kenapa? Karena emang nggak masuk ke gue. Bahkan waktu itu kan menurut gue aneh. Gue yang pemain career mode garis keras, menurut gue Ultimate Team tuh aneh. Apaan lu beli pemain sembarangannya bisa mainin semua pemain bintang dari tim-tim lain, lu gabung ke tim lu. Aneh gitu kan. Premisnya nggak jelas karena gue main career mode gitu loh. Dan gue tidak bisa relate kalau gue nggak main. Itu yang menyebabkan kenapa gue tadi bisa bilang bahwa di Indonesia lu nggak bakal naik kalau misalnya lu konten Ultimate Team doang. Gitu loh. Ini gue sebenarnya nggak tahu juga kenapa saya arahnya jadi sini ya. Tapi nggak, tadi berhubungan sama pokoknya gue tuh nggak mau ini ada ya balik ke sini ya. Gue bisa kembali saya kan, nyambung juga otak nih. Sudah subuh lagi encer. Gue nggak mau di CJM ada dua kubu jadinya. Orang yang cuma nungguin Ultimate Team dan orang yang cuma nungguin career mode. Sebenarnya sih memang bebas-bebas aja sih, hak lu juga gitu loh, nggak masalah juga. Tapi intinya adalah gue sangat-sangat menghargai orang yang apa ya, gini, simpelnya gue nggak bilang orang yang tadi itu salah, yang bilang Ultimate Team, apaan sih Ultimate Team, career mode aja, gue cuma mau career mode, kayak gitu. Gue nggak bilang itu salah gitu ya, nggak masalah juga, itu preferensi lu gitu. Gue juga ada kok beberapa channel yang gue misalnya nggak suka konten tertentu, tapi gue nonton satu konten dia dan gue tonton terus, ada juga. Tapi kalau cara penyampaiannya kayak gitu, menurut gue dia agak tidak menghargai gue gitu loh. Kenapa nggak menghargai gue gitu? Karena gini, simpelnya adalah gue tahu sebagian dari lu nih yang bahkan yang memang yang penonton CJM yang ya di live streaming ada, di career mode ada, sebagian dari mereka juga ada juga mungkin yang memang cuma pemain Ultimate Team doang, nggak main career mode sama sekali. Demikian juga sebaliknya. Tapi mereka nggak masalah, mereka emang ya udah nonton aja, chill aja gitu loh, enjoy aja. Kalau misalnya gue lagi main Ultimate Team, kebetulan live streamingnya itu kontennya dan mereka tidak main Ultimate Team, bahkan mereka nggak main FIFA, mereka cuman have fun aja, cuman kayak ya udah chill aja, fun segala macem. Ini bukannya gue maksa lu buat nonton semua channel saja, enggak. Tapi kalau lu nggak suka, ya udah diem aja, gitu loh. Jangan apa ya, mesti kayak gue tuh ngerasa jadi kayak kadang-kadang tuh gue ngerasain gitu loh. Kadang-kadang aduh, kayaknya gue mesti banyakin career mode nih, udah kebanyakan Ultimate Team. Tapi di sisi lain, ketika gue udah lama nggak live streaming Ultimate Team nih, ntar udah mulai muncul tuh di Twitter, ada mana, kapan bang live streaming, udah lama nggak live Ultimate Team. Jadi kadang-kadang itu yang bikin, dan lo tahu sendiri, gue tuh nggak mau bikin konten terpaksa. Kalau misalnya gue mau, gue bisa, tapi gue tidak mau. Karena kalau misalnya gue udah bikin konten terpaksa, itu udah jadi pekerjaan anjing. Ya lo tahu sendiri lah. Di saat itu udah jadi pekerjaan, gue bisa lebih cepat nyampe ke titik jenuh, Pak. Capek gitu loh. Gue mau, pokoknya gue lagi moodnya apa nih, gue ya kalau misalnya career mode mah nggak bakalan bisa gitu loh. Maksudnya kayak career mode itu nggak ada urusan mood lah. Kecuali emang kayak kemarin Union lah, itu kan fucked up kan. Tapi maksudnya kayak sekarang Venezia baru mulai, excited banget Pak. Jadi kayak, dan itu konten daily upload, jadi itu nggak masalah sama sekali naik setiap hari. Tapi contohnya kayak Ultimate Team gitu, kayak live streaming lah. Gue kalau misalnya emang gue lagi pengen live, gue akan live pasti. Ya kayak contohnya kemarin aja Black Friday, gue bisa live sampai pagi gitu loh. Jadi lu nggak usah takut kalau misalnya gue lagi pengen nih, lu nggak usah takut gue nggak akan live. Gue tipe yang gue tuh ya udah gue sendirian gitu loh di sini. Gue nggak punya pacar, gue jomblo. Jadi gue punya banyak waktu luang gitu loh. Istilahnya kayak kalau emang gue mau, gue bisa gitu loh, gaspol terus. Tapi intinya adalah yang gue minta ya, gue menghargai lu sebagai penonton. Gue cuma mau lu menganggap gue sebagai manusia aja di sini. Yang gue terkadang bisa punya preferensi, atau gue punya mood yang kayak terkadang gue main career mode, atau terkadang gue lagi pengen gas Ultimate Team aja atau gimana gitu loh. Gak salah orang-orang itu, cuman ya ini kan gue menganggapnya gue ngomong ke segelintir orang nih, warga-warga CJM nih. Gue minta maaf kalau misalnya ternyata konten gue ya bukan konten yang bener-bener lu pengenin. Konten yang misalnya lagi sering, misalnya gue lagi rajin live Ultimate Team, udah demennya career mode gitu loh. Lu ngelihat wah gara-gara live Ultimate Team mulu career mode jadi durasinya pendek nih. Ya udah lu nonton aja career mode-nya aja, enggak usah nonton Ultimate Team. Tapi bukan berarti lu mesti ngomong
dan mengatur gue nggak usah main Ultimate Team atau gimana gitu loh, karena ya balik lagi ini beda. Lu kalau misalnya ke channel lain yang memang lu ngelihat orangnya itu adalah bener-bener kayak tanda kutip profesional dan emang jadi untuk pekerjaan, lu boleh kayak gitu. Gue nggak kayak gitu, Pak. Gue bikin konten dasar dari sini, dari kemauan gue gitu loh. Jadi lu nggak bisa ngatur gue karena dasarnya dari sini. Sekali lagi, kalau misalnya gue bisa diatur kayak gitu, udah nggak dari sini, berarti udah dari sini ke sini, ke dompet. Gue akan orientasinya ke duit kalau misalnya kayak gitu, karena gue tahu kok. Gue tahu video-video mana yang gue bikin yang bisa dapetin banyak views. Gue tahu video-video mana yang bisa dapat banyak duit di AdSense. Gue tahu. Gue udah bilang kan, gue tidak bodoh gitu loh. Gue sebodoh-bodohnya gue udah ada di pekerjaan ini udah tahunan. Gue udah tahu seluk beluknya. Gue udah tahu sistem algoritma YouTube seperti apa gitu loh. Jadi kalau gue mau sebenarnya gue bisa. Tapi balik lagi, apakah itu yang gue bener-bener pengen dari sini? Enggak. Soalnya sebabnya lu ngelihat ya, gue bisa aja jalan. Winter Series, lu lihat aja nih. Winter Series dari tahun ke tahun, viewersnya pasti di bawah 10.000 setiap video. Udah pasti. Karena memang ya emang bukan konten yang mengundang aja gitu loh. Apalagi kalau misalnya kebetulan pemainnya itu yang lagi gue bahas, pemain yang anti mainstream atau gimana kan. Ya maksudnya nggak banyak orang yang tertarik juga. Apalagi thumbnailnya tahun-tahun sebelumnya, thumbnail anak TK bikinan saya kan, hasil prakarya anak TK. Ya orang juga malas ngelihat. Yang bener-bener nonton tuh emang orang-orang itu yang tadi gue bilang gue respect itulah, yang bisa ya apa aja yang gue kasih ditonton gitu loh. Emang ya nikmatin aja tiap hari gitu loh video-videonya. Nah makanya gue nggak tahu tahun ini, ya kita coba lihat aja kalau misalnya thumbnail saya ganti gimana. Tapi itu menunjukkan bahwa ya sebenarnya emang gue nggak peduli. Itu Winter Series bisa aja gue ganti tiap hari, gue bikin aja Messi pindah ke Barcelona. Bikin thumbnailnya Messi pakai jersey Barcelona lagi. Ronaldo kembali ke Real Madrid. Kalau gue mau bikin tiap hari kayak gitu bisa. Channel CJM 1 juta subbreaker cok 2 tahun bisa. Apakah saya pengen? Tidak. Itu semua tentang idealisme, semua tentang pilihan. Banyak faktor lah. Banyak faktor yang membuat gue kenapa nggak butuh gitu loh angka sebanyak itu. Gue nggak peduli sama views. Gue nggak pernah kan gue bilang, ayo bulan Desember yuk kita 207.000 subbreaker. Mari kita genapkan menjadi 210 di akhir tahun 2022. CJM harus 300.000 subbreaker. Kan tidak, ini kan barusan contoh, tapi saya tidak pernah ngomong kayak gitu kan. Tidak peduli. Gue cuma pengen ngerjain apa yang gue suka. Lo bisa enjoy, bagus. Kalau misalnya enggak, cari channel lain. Simple. Aman kan? Beres kan? Jadi dan gue masih bilang ke lu ya, maksudnya gue nggak tahu ini bisa lu terapkan atau enggak ke kehidupan lu masing-masing atau gimana, tapi ini adalah gue tuh adalah contoh orang yang mesti gini. Gue udah bilang juga kemarin kan, FIFA era tahun FIFA 21 itu ada banyak job yang gue ambil. Sebagian itu job-job yang sebenarnya gue nggak pengen ambil, tapi gue ambil karena ada duitnya atau apapun itu. Nah era FIFA 22 gue mulai sedikit kurangin. Bukannya gue nggak butuh duit, enggak. Tapi gue ngerasa dengan adanya membership itu udah sangat ngebantu gue. Gitu loh. Jadi gue nggak butuh terlalu banyak. Beberapa kali mungkin iya boleh, tapi enggak pak. Maksudnya kayak gini. Kalau misalnya nih setiap hari, salah satu yang gue cek pertama kali habis gue bangun sebelum gue nge-record video itu kan email. Gue pasti setiap hari ngecek email CJM gitu loh. Setiap hari ada aja. Gue udah bisa bilang CJM itu sekarang udah di titik yang setiap hari tuh ada offer job masuk ke email. Kita sampingkan dulu urusan itu legit atau enggak. Karena kan CJM udah pernah kehack kan. Kasusnya gara-gara itu kan. Ya, gue cukup yakin 50% scam. Gitu loh. Tapi ya 50% non scam itu hitungannya banyak. Karena setiap hari email masuk bisa 3, 4, 5. Jadi lu bayangin berapa banyak job yang gue tolak. Berapa banyak potensi uang yang sebenarnya bisa gue dapetin tapi gue nggak ambil. Karena apa? Yang pertama, iya sekali lagi gue nggak mau ini channel jadi channel yang meskipun nggak masalah juga, dan gue yakin juga lu akan ngerti. Kalau misalnya setiap selamat datang di channel CJM. Pertama-tama kita akan mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita ExpressVPN. Pakai kode CJM untuk mendapatkan diskon 20%.
maksudnya lu juga bakal ngerti kalau gue kayak gitu. Gue cukup yakin warga-warga pasti akan support aja, nggak masalah. Tapi gue itu kan penikmat juga. Gue itu kan nih kayak sekarang gue kan lagi nonton streamer lagi live streaming gitu loh. Gue juga nontonin konten orang. Memang nggak FIFA doang gitu ya. Ya gue kalau misalnya streamer FIFA gue cuma nonton Nick doang gitu kan, Ultimate Team. Sisanya gue masih nonton kreator mode FIFA ya, kayak paling MGH doang sih gue nonton sekarang. Sisanya gue udah nggak nonton lagi gitu loh. Tapi gue kan ngerti juga gitu loh sisi atau apa ya, pandangan lu sebagai penonton ketika si kreatornya itu tiap hari kontennya paid promote. Gak masalah sebenarnya, gue seneng buat dia. Mesti kayak gue juga jadi kalau misalnya jadi member juga di beberapa channel orang. Kalau di Twitch kan jadi sub kan istilahnya kan, yang bayar per bulan. Emang pengen ngedukung kreatornya gitu loh. Jadi kalau misalnya dia dapat brand deal, dapat job, gue turut senang buat dia. Tapi ya nggak bisa dipungkiri juga terkadang juga risih juga. Mesti kayak ya oke, kalau misalnya seminggu ada sekali ya masih nggak apa lah. Tapi kalau misalnya seminggu 3 kali 4 kali, oke, bagus buat dia, anjir, berarti dia hebat banget kan secara bisnisnya nih. Secara aspek bisnis dari channel tuh hebat banget, bisa narik sebanyak itu brand masuk gitu kan. Tapi ya nggak tiap hari juga dong gitu loh. Mesti menurut gua ya mungkin lama-lama akan annoying gitu loh. Meskipun sebagian dari lu mungkin bilang nggak apa-apa bang sebenarnya, tapi gue cukup yakin lama-lama akan annoying gitu loh. Banyak yang gue tolak. Itu faktor pertama. Faktor kedua adalah terkadang yang masuk memang nggak ada hubungan sama Cajam aja. Mesti kayak gue kerja sama EA Sports sekarang, kita tiap bulan bikin buat campaign Foot United segala macamnya itu, ya tentu saja berhubungan. EA Sports adalah developer game yang gue mainin, FIFA. Tentu saja berhubungan. Kemarin ada BenQ, ya itu juga berhubungan karena sebelum gue di approach sama BenQ, gue emang udah pakai monitornya. Terus mereka nawarin monitor juga segala macam, masuk akal gitu loh. Tapi kalau misalnya ada yang bener-bener jauh banget, itu yang gue tolak-tolakin. Tawarannya gede atau kecil? Gede pak. Gede pak. Saya kalau misalnya selama 2 bulan ini sejak FIFA 22 banyak banget. Kalau sejak FIFA 22 rilis nih ya, gue terima semua. Saya udah bisa pindah apartemen sekarang. Asli. Sudah tidak di apartemen lagi pak. Tapi faktor ketiga, lama-lama channel gue jadi isinya konten paid promote semua. Dan gue cukup yakin ketika gue udah mulai kayak gitu, pasti ujung-ujungnya konten yang seharusnya jadi konten apa ya, yang ya kayak gitu, daily upload, career mode atau apapun itu, nggak kepegang pasti sama gue. Nah, karena tiap hari gue harus ngerjain job itu, yang kecuali paid promote tuh bisa gue selipin ke awal career mode gitu ya, oke itu nggak masalah. Tapi biasa kalau misalnya brand-brand gede kan nggak mau, mereka maunya dibikin video khusus. Itu kan butuh waktu. Lu ngerjain kayak gitu-gitu, itu tuh nggak cuma sekali pak. Gue bikin video sekali, gue mesti kirim dulu ke mereka mesti review, dan selama ini ada pengalaman gue kalau kerja sama brand gede, pasti mereka minta revisi 2-3 kali. Detail, mereka akan nontonin semuanya. Lu ada salah ngomong dikit, lu mesti antara lu cut atau lu ulang. Dan lu tahu sendiri gue kan jarang nge-cut video kan. Jadi kayak gue kalau misalnya kayak gitu, gue bisa ngomong aja langsung ngalir. Jadi akhirnya gue harus ngulang berkali-kali, dan itu makan waktu. Gue gak mau, karena gue punya konten gue sendiri. Gue punya konten career mode yang emang gue tahu ini ditungguin orang. Gue ada konten live streaming ini, gue ada konten itu yang ya kalau sekali 2 kali nih ya nggak masalah. Kayak yang EA Sports, yang Foot United itu kan sebulan sekali, itu nggak masalah sama sekali. Dan itu pun juga gue udah tahu timingnya gitu loh, kapan nih kira-kira gue mesti bikin video. Gue udah dikasih dari jauh-jauh hari, oke siap bikin video itu. Gue bisa atur waktunya kapan kira-kira. Jadi gue di hari itu, hari video itu naik, video promo itu naik, ya gue tetap bisa upload konten yang seharusnya gue upload gitu loh, nggak masalah. Tapi kalau kebanyakan bener-bener nggak kepegang, apa gue nggak tahu sih. Ya sekali lagi ini cuman ini lu ngelihat dari sisi guanya gitu loh. Karena kan nggak bisa dipungkiri pak, lu kalau misalnya kayak lu punya channel kayak gini, ini udah bukan cuman sekedar gue main FIFA lagi gitu loh. Ini udah jadi brand, Cajam tuh udah jadi brand, udah jadi bisnis. Dan gue kerjain semuanya sendiri gitu loh. Jadi gue ngerti juga busuk-busuknya atau apapun itu, gue ngerti semuanya. Hal-hal bagusnya pun juga gue jadi tahu kan. Tapi ya kesimpulannya adalah pokoknya intinya gue tidak segila itulah. Bisa kalau mau segila itu sama duit, bisa. Tapi ya gue yang penting cukup aja lah udah. Yang penting pokoknya gue cukup, gue ambil yang kalau misalnya gue ngelihat kayak kira-kira bisa lah, gue ambil ya gue sikat. Tapi kalau enggak.
Jadi intinya adalah sekali lagi dari sini Pak. Ini masih, tadi gue bilang ini ada sisi bisnisnya, iya, tapi itu bukan yang utama di sini. Di Cajam itu bukan yang utama, tetap yang utama adalah konten yang emang gue pengen bikin aja, udah simple. Jadi sekali lagi buat orang-orang yang apa ya, kayak terbiasa untuk tebang pilih, ya nggak masalah sebenarnya, chill. Itu urusan lu, tapi ya lu jangan, kalau misalnya ketika gue ngupload konten yang lu nggak suka, ya lu diem aja, udah nggak usah bacot gitu loh. Karena emang berarti bukan buat lu. Dan lu nggak perlu, lu nggak perlu nanya gini loh. Ini mungkin sebenarnya tuh bangsat nih, balik lagi kayak bertahun-tahun lalu gitu loh. Gue live streaming belum ngupload, misalnya waktu itu Union gitu kan, terus orang nanya kapan Union. Sebenarnya nggak masalah, dan sebagian orang akan bilang, lu bersyukur dong ada orang kayak gitu, berarti dia nungguin konten lu. Iya, gue tahu. Ini tuh gila ya anjing, ini tuh kayak balik ke 4 tahun lalu bangsat ngebahasnya kayak gini, tapi ya begitulah. Karena banyak penonton baru segala macam kan. Nggak masalah juga di sini lu kayak gitu mah nggak masalah, cuman lu harus tahu bahwa kalau misalnya di saat itu gue bisa ngupload atau ada kontennya udah siap, gue nggak mungkin gue simpen Pak. Jadi simpelnya, lu nanya itu percuma. Lu nanya kapan, nanya ke gue nggak tahu jawabannya. Gitu loh. Misalnya gue hari ini belum upload apa nih, terus sampai jam 8 malam masih belum upload, terus gue ngepost sesuatu yang nggak ada hubungannya sama Create Mode ke IG Cajam, lu nanya kapan upload bang. Itu gue, kalau gue mau jawab pun gue nggak tahu, gue nggak bisa kasih waktu spesifik. Lu mesti tahu banyak banget masalahnya. Gini, oke, misalnya saat itu gue udah lagi selesai nge-record, lagi rendering nih, ya kan? Rendering di PC. Rendering itu kan proses buat tadi yaitu gabungin audio, gabungin gameplay, gabungin facecam segala macam. Gue bisa aja bilang, oke, ini ada estimasi waktunya nih, rendering 1 jam, terus nanti upload biasanya sih 2 jam. Ya udah 3 jam lagi naik nih. Gue dulu beberapa kali pernah ngelakuin itu kan. Maksudnya kayak gue pernah aja tuh bilang, yuk naik nih jam 12 malam kayaknya bisa nih, atau jam 11 malam biasa udah harusnya bisa naik nih. Sekarang udah mulai rendering. Lu nggak tahu habis itu ada masalah apa. Oke, rendering ada estimasi waktunya, betul. Pas upload pun ada estimasi waktunya. Tapi setelah upload selesai, itu video diproses lagi sama YouTube. Apalagi video durasi panjang yang biasa gue upload, sejam ke atas 2 jam, yang size filenya tuh puluhan giga. Itu dia, setelah gue selesai upload videonya ke YouTube, dia masih butuh waktu dan tidak ada estimasinya dan tidak tahu berapa lama untuk muncul kualitas HD-nya 720 1080. Oke, itu gue nggak tahu, gue nggak bisa jawab. Kadang-kadang bisa 15 menit kelar, bisa 30 menit, bisa sejam, bisa 3 jam, pernah seharian. Sampai gue mesti upload ulang. Nggak selesai di situ, Pak. Terkadang suka tiba-tiba kena copyright videonya. Kalau kena copyright artinya apa? Gue mesti hapus itu video dari YouTube, gue edit ulang, gue render ulang, gue upload ulang. Itulah sebabnya gue gak pernah bisa jawab kalau lu tanya gue kapan upload. Karena gue baru tahu videonya siap upload kalau video itu emang udah langsung siap untuk publish. Artinya kelar rendering, kelar upload ke YouTube, dan kelar processing di YouTube, dan muncul kualitas HD-nya, dan tidak ada masalah copyright. Dan ketika 4 aspek ini udah kecentang, gue langsung upload videonya, gue langsung publish. Jadi nggak ada waktu buat gue jawab, ini udah siap nih, sejam lagi nih. Nggak bisa. Kenapa? Karena ketika itu 4 aspek udah kecentang, akan langsung naik videonya. Gue nggak ada alasan buat nunda. Jadi itu dari itu lu mungkin sebagian orang yang nggak pernah denger ini, karena ya gue udah lama juga mungkin nggak bikin kayak gitu. Lu yang ngikutin gue siapa nih, misalnya Doni Saka atau siapa, kayaknya udah ratusan kali kan denger gue ngebahas kayak gini kan. Tapi kan nggak apa kan, mungkin buat untuk mereka yang baru yang nggak pernah denger gue ngomong kayak gini kan, gue udah lama nggak bahas juga. Tapi nggak tahu, gue lagi pengen ngomong aja gitu loh, karena gue ngelihat banyak orang-orang yang baru nongol di komen gitu loh, yang gue nggak pernah ngeliat sebelumnya gitu. Jadi mungkin emang orang-orang baru tuh gimana, ya itu simpel lah. Terus lu juga misalnya nih, kemarin itu kan gue sempat ngeliat di web app Ultimate Team gitu kan, di App Store, ya kan, gue sering jual beli main dari situ kan untuk food kan. Gue sempat ngeliat promo Food United tuh masuk ke situ, Pak. Promo Food United masuk ke situ, itu kan aplikasi dari EA kan untuk main Ultimate Team kan, masuk ke situ. Dan kalau misalnya lu klik itu, akan dibawa ke website Food United, di mana di situ ada gue. Kan gue food captain kan.
ada gua, terus kan ya diarahinnya ke channel gua gitu loh. Jadi gue curiga memang itu lagi banyak gitu loh sejak EA naro Food United ke web app atau ke companion app yang ada di App Store, aplikasi Food. Banyak orang yang nih mungkin cuma sekedar main Ultimate Team, nggak pernah nonton YouTube CJM, terus tiba-tiba jadi kayak siapa nih Food United Indonesia, siapa kaptennya, oh dia, siapa dia, akhirnya muncul orang-orang baru gitu loh. Jadi akhirnya ya makanya yang gue bilang di komen, makanya nih udah mulai kayak siapa dia, saya tidak pernah lihat, karena kan gue baca komen kan, gue tuh ngeliat dan gue mau coba baca komen, gue tahu orangnya gitu loh. Di YouTube pun juga ada kebantu kan orang-orang yang kayak udah subscribe berapa lama, baru sehari, baru 2 hari, udah setahun, udah berapa lama. Terus juga orang yang udah pernah dapat beberapa love comment dari gue atau gimana segala macam, itu ada semuanya gitu loh datanya. Jadi ya, makanya gue ngomong kayak gini gitu loh, karena gue tahu ini banyak yang baru. 50 menit, gila udah lama banget pak. Tapi ya intinya pokoknya curhat, chill gaming, aman. Pokoknya gue cuma pengen lu tahu bahwa gue manusia pak, gue manusia serius. Ini kalau misalnya di Black berdarah pak, saya bukan robot gitu loh. Gue bukan robot, gue bukan orang yang bisa terus-terusan kerja atau terus-terusan bikin video atau gimana. Ya gue akan ada titik di mana gue mesti istirahatnya juga. Jadi gue cuma minta simple, lo anggap gue manusia aja, udah simple. Manusiakan gue, udah itu doang pak. Gue gak pernah maksa lo untuk subscribe, gue gak pernah maksa lo untuk nonton setiap konten CJM, tidak. Tapi gue respect sama mereka yang nonton semua konten CJM. Ya iyalah, jelas gimana enggak, mereka mengapresiasi apapun yang gue bikin gitu kan. Tapi untuk lo yang memang ada konten tertentu yang lo mau tonton, silahkan itu aja. Tapi kan bukan berarti lo mesti ngejelekin konten yang lo gak suka gitu loh. Karena balik lagi, agak susah pak, beda nih sama channel-channel lain. Gue bikin ini semuanya pakai ini, dari sini. Jadi ketika lu nyerang konten gua, ya lu nyerangnya sini juga. Gitu loh. Jadi memang itu sisi buruknya, tapi ya itu gua akui, dan ya itu yang membuat gua bisa stay sampai sekarang. Lu kayak ngelihat mungkin kan ya gua tahu lah orang-orang yang main Ultimate Team mungkin kayak bingung, kok lu bisa sih main career mode terus ketika lu udah main Ultimate Team? Ya gua memang dari dulu kayak gitu. Memang dari dulu gue main career mode gitu loh, dan simpelnya career mode itu menurut gue bukan cuma soal gameplay. Kan gue udah sering bilang yang seru adalah ya itulah yang kemarin kita lautin di Venezia career mode. Di awal-awal kita bisa belajar sejarahnya, gimmick-gimmick yang mungkin sebagian orang bilang bodoh, tapi gue tidak peduli juga. Karena gue emang suka, emang kalau misalnya gue main pun emang kayak gitu. Kalau zaman dulu gue main di PSP anjing, gue main Master League di PSP. Gue main Master League gue juga kayak gitu, nyari-nyari pemain muda, nyari-nyari. Misalnya gue nonton pertandingan bola beneran, ini ada pemain yang menarik, gue bisa beli beneran tuh di Master League atau segala macem. Terus kayak ya pakai tim kecil, terus kayak ngelihat baca-baca soal klubnya yang gue tanganin kayak gitu-gitu. Itu emang gue lakukan dari dulu. Jadi gue cuman simpelnya ya gue cuman ngebawa apa yang biasa gue lakukan ke YouTube aja, dan gue beruntung sekali banyak orang yang nonton, banyak orang yang suka sama konten kayak gitu loh. Jadi ya itulah CJM. Gue bukan siapa-siapa gitu loh, gue bukan artis, dan gue bukan orang yang mesti lo anggap sebagai wah dia food captain, dia pasti jago bermain Ultimate Team. Tidak, lu jangan nyari tutorial skill di sini pak, tidak bisa saya. Gue cuma menawarkan passion doang dan kejujuran aja dalam bikin konten, udah simple. Yang lu lihat ya itu apa yang gue rasain. Kalau misalnya gue lagi anyap dan gue kesel dan gue marah-marah, ya itu yang lu lihat. Dan menurut gue itu wajar kok. Kenapa Anda mau bilang saya ngomong-ngomong kasar, lebay atau apa? Ya Anda sendiri kalau main kan pasti kayak gitu kan. Menurut gue itu sangat-sangat normal sih. Jadi ya bulan Desember gue bener-bener excited meskipun gue tau bakal capek banget. Terus kebetulan juga ya situasi paman kan lagi gak jelas kan pak. Tanggal berapa 20-an ya? 20-an mulai diterapin PPKM level 3 lagi sampai tanggal 2 Januari gitu kan. Jadi ya udah pasti kagak bisa kemana-mana, ketat lagi ya, hitungannya itu mah udah kayak lockdown lagi kali ya. Di akhir tahun dianjurkan sama pemerintah untuk stay, untuk diam di rumah kan, takut Megatron, Omicron itu menyebar atau apa, gue nggak ngerti udah masuk ke Indonesia atau belum. Tapi intinya ya gue nggak tahu bakal kayak gimana. Cuman yang gue bisa sekali lagi ya, kalau misalnya gue bisa ngebantu dengan cara kayak
gue memberikan apa ya, tontonan atau hiburan buat lu gitu loh. Ya itu bagus, Pak. Lu misalnya lu kan kesibukan lu kan macam-macam gitu loh, Pak. Beragam banget, Pak. Gue tahu dari orang-orang yang beli jersey, biasa beli merchandise segala macam gitu loh. Dari mulai yang anak kecil dibeliin sama orang tuanya, bisa ribet. Sampai ke anak sekolah, anak kuliah, orang kerja kantoran. Ada gua gak tahu deh, tapi kayak pokoknya dia sih kayak pakai baju polisi atau gimana lah, ada polisi, ada apa gua nggak ngerti. Ada orang yang kerja di instansi pemerintahan, ada orang, pokoknya macem-macem banget, Pak. Bener-bener luas banget, dan gue bisa mengerti karena emang ya bola, jadi kayak ya bola bisa dinikmati semua orang, dan emang seharusnya kayak gitu. Jadi penonton CJM tuh beragam banget gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya gue bisa, ya kan balik lagi gitu loh, maksudnya tujuannya kan lu ngebuka YouTube pasti kan oke, terkadang nyari informasi sih, tapi most of the time adalah orang-orang yang misalnya kantoran atau segala macam, ya dia pulang kerja segala, dia butuh tontonan, butuh hiburan segala. Ya itu kalau misalnya gue bisa kasih itu bagus gitu loh. Gue bisa kasih tontonan ke lu yang suka bola gitu, lu butuh tontonan nih, yang nonton Career Mode, itu gue seneng, itu bagus. Udah simpel itu aja. Memang di samping itu kan ada lah di CJM, ada kayak ya kemarin kita belajar sedikit soal sejarah Venezia segala macem, bahkan sampai gua bikin lu bawa lu tour virtual ke kota Venice di Italia gitu kan, gimmick-gimmicknya. Ya itu menurut gua tambahan-tambahan aja, tapi kan intinya ini emang apa ya, untuk entertainment gitu loh. Jadi kemarin gue juga ngomong di akhir episode pertama kan, yang gue bisa pastikan di bulan Desember ini adalah ya kalau misalnya lu butuh tontonan, lu misalnya stres, lu nggak tahu di rumah aja mesti ngapain, ya gue pastikan ada lah nih, antara gue bikin konten di CJM atau gue di channel personal nanti, ya lu enjoy aja lah. Dan banyak kok ribuan channel di luar sana juga yang bisa lu tonton gitu loh. Jadi jangan stres, Pak. Mesti kayak ya gue juga begitu, mesti ya Anda tahu sendiri, saya dari awal corona kan memang keluar ada, cuman mesti gue kan ya orang yang emang tinggal sendiri dan juga nggak terlalu banyak pergi-pergi segala macam gitu loh. Jadi gue sangat mengerti kebutuhan dari sisi gue gitu loh, untuk kayak sekedar ya ini nonton live streaming orang untuk hiburan gue. Padahal gue streamer, padahal gue content creator gitu loh. Cuman gue butuh hiburan juga. Gue nonton Nick main Ultimate Team marah-marah. Nick masih live jam segini, gila tumben banget, Pak. Dia live udah berapa lama anjir? Bentar. Oh enggak, dia udah offline, belum ke-update. Gila, dia biasa jam 2 subuh udah kelar live ya. Gue yang main Ultimate Team suka marah-marah. Gue akhirnya bisa mengerti kenapa lu seneng kalau ngelihat saya marah-marah. Brengsek memang, tapi karena gue ngelihat Nick ngamuk-ngamuk, stres, Pak, rasanya kalau lu di posisi itu. Karena gue di posisi itu, tapi gue juga bisa ngerasa di posisi penonton gitu loh. Gue bisa relate jadinya. Karena simpelnya gini, gue bikin produk nih berupa konten, berupa live streaming. Gue bisa mengerti dari sisi konsumen juga gitu loh. Jadi makanya gue tuh nggak tahu ya, maksudnya ya gue senang aja gitu loh. Maksudnya menurut gue itu privilege banget sih, ketika lu bisa ada di dua sisi itu, dua sisi yang emang ya itu kan bisnis kan begitu kan, ada produk, ada produsen, ada konsumen, ada orang yang jual, ada orang yang beli gitu kan. Gue bisa ada di dua sisi itu, dan gue bisa mengerti juga gitu loh, gue butuhnya apa. Gue kocak kalau ngeliatnya kayak gitu. Meskipun pada saat gue di posisinya Nick, gue yang lagi live streaming, gue bener-bener stres gitu loh. Gue main Ultimate Team, nyerang 89 menit 0-0, gue punya 20 shot, kena tiang 5 kali, musuhnya sekali nendang di menit 90 gol. Itu kan gue stres, gue ngerasain stresnya, gue ngerasain keselnya, gue marah gitu loh. Tapi gue ngerti juga dari sisi lu yang nonton kenapa itu fun, karena gue ngerasa itu fun ketika gue ngelihat Nick marah-marah juga. Ya gue nggak tahu itu penjelasannya gimana, mungkin ada unsur psikologis atau gimana, gue nggak ngerti jujur ya. Tapi ya gue sesimpel kayak kalau gue ngeliat dari sisi gue sebagai konsumen, gue seneng ngelihatnya, itu berarti sesuatu yang ya mungkin gue mesti kasih juga ke penonton gue. Bukan berarti gue bilang bahwa yang gue marah-marah itu fake, enggak, tentu saja lu tahu. Tapi intinya adalah ya sebenarnya dengan gue main Ultimate Team aja itu udah apa ya, gue tuh udah tahu bahwa ujung-ujungnya bakal kayak gitu, karena gue nggak jago. Gue main Career Mode gitu loh. Jadi ketika gue main Career Mode yang disuruh main Ultimate Team, tentu saja akan 90% waktu akan dibantai-bantai dan akan kalah dan lain-lain gitu loh. Jadi
ya itulah kenapa gue masih lanjut live streaming Ultimate Team meskipun terkadang tidak fun buat saya. Tapi gue bisa mengerti kok funnya buat lu. Dan ya hal simpel kayak gitu Pak, maksudnya apa ya? Maksudnya apalagi kita tuh udah pandemi, berarti April 2022 tuh berarti 2 tahun genap ya. Sejak Maret April 2020 kan. Orang kan banyak yang stres gitu loh. Ya gue beruntung banget gue ada di posisi ini, gue bisa kerja dari rumah segala macam. Orang kan nggak semuanya punya privilege kayak gini. Jadi gue bukan orang yang sebenarnya apa ya, tanda kutip kayak aware dengan hal-hal ini gitu loh. Gue banyak belajar ya, dengan gue bikin Cajam Berbagi segala macam itu kan menunjukkan bahwa baru bikin Cajam Berbagi itu kan menunjukkan bahwa gue yang baru sadar juga hal-hal kayak gitu gitu loh. Dan gue baru ngerasa bahwa Cajam memang punya kapasitas buat ngelakuin itu. Kita kemarin bisa ngumpulin berapa 40 juta buat dibagiin ke PKL sama UMKM pas lagi pandemi lagi parah-parahnya segala macam. Terus sekarang yang campaign buat nanam pohon lagi masih jalan gitu kan. Selama FJR live streaming masih jalan juga itu udah 20 juta lebih. Mesti hal-hal kayak gitu kan apa ya, menurut gue tuh sesuatu yang paling minimal yang bisa gue lakukan lah. Gue cuman nyalurin doang Pak, gitu loh. Gue cuman menyediakan platform. Oke, mungkin sebagian tuh bilang, wah itu kalau misalnya itu duit dono masuk ke lu lumayan banget tuh bang. Tapi kan ya udahlah, nggak masalah gitu loh. Toh yang penting gue masih bisa hidup gitu kan. Ya gue juga nggak naif dan gue bilang kayak udah ntar setiap kali live streaming akan ini. Enggak. Kalau misalnya kebetulan gue lagi anyep, AdSense Indonesia CPM lagi fucked up, lagi turun drastis, lagi gimana, dan gue kebetulan emang ada keperluan, gue mesti beli ini, beli itu, dan gue butuh dana, ya mungkin lo kan ngelihat gue bikin dononya balik buat gue lagi, campaignnya di stop dulu sementara. Tapi kan kalau misalnya gue emang lagi bisa nih, gue lagi cukup deh, gue sebulan buat makan deh, makan, bayar listrik, air, bayar internet, segala macam. Kalau gue butuh ada gear apa, PC misalnya beli keyboard baru apa, gue bisa kebeli, udah cukup, ya udah gitu loh. Nggak butuh yang muluk-muluk. Yang tadi gue bilang nggak butuh kan pindah apartemen buat apa ya, di sini apartemen seadanya. Ranjang Anda lihat, ini ranjang tuh, ini Anda lihat, ini kan matras doang. Maksudnya gue juga nggak butuh yang fancy, ya udah tidur di situ, plak tidur, udah chill, aman, nggak usah butuh ganti ranjang. Elah udah simple aja udah. Ya itu terminimal yang bisa gue lakuin. Gue nggak bisa terjun langsung ke lapangan, makanya gue pakai platform kitabisa.com kan, kita salurin ke situ gitu. Gue nggak bisa terjun langsung ke lapangan gitu loh. Jadi ya intinya kita semua manusia Pak. Dan gue di sini ya gue beruntung sekali bisa kerja dari hobi gue. Tapi balik lagi ya sama gitu loh. Maksudnya kita di dunia tuh punya peran masing-masing menurut gue sih. Lu yang kerja kantoran juga tidak perlu merasa kayak gue pengen kayak dia atau enggak. Menurut gue ada bagiannya masing-masing gitu loh. Lu juga nggak bisa ngelihat gue di titik ini sekarang dan bilang gue enak banget gitu loh. Banyak banget faktor-faktor yang ada di belakang layar yang lu nggak tahu soal jadi apa ya, kreator, jadi streamer, youtuber, apapun yang lu mau sebut. Banyak. Yang lu ngelihat di depan kan cuman ya ini, gue setiap hari cuman main FIFA di depan kamera, bikin video, dapat duit. Itu doang kan. Lu nggak tahu prosesnya gue bisa nyampe kesini gimana. Lu nggak tahu berapa banyak waktu yang gue korbanin, yang harusnya gue bisa pakai untuk ketemu keluarga gue, untuk hangout sama teman gue, untuk menikmati refreshing, untuk nonton film, untuk apa. Kan lu nggak tahu hal-hal kayak gitunya. Jadi menurut gue apapun itulah, setiap pekerjaan tuh ada plus minusnya pasti. Simpelnya kalau gue ya gue bersyukur aja sama apa yang gue lagi jalanin sekarang. Jadi itu juga salah satu hal yang bisa bikin gue bertahan sampai sekarang gitu loh. Gue tidak pernah ngerasa 200.000 subscriber terlalu kecil, meskipun orang-orang bilang kecil. Lu 7 tahun 8 tahun ngupload 2.500 video, 200.000 subscriber, kecil sekali. Ya gue gak peduli juga, karena emang bukan itu yang gue cari. Gue tidak mencari popularitas, anjing. Gak penting buat gue Pak. Gue cuma pengen hidup aman, bisa makan, udah seadanya, cukup pokoknya, nggak perlu terlalu berlebihan juga, kecuali emang gue ada kebutuhan atau gimana yang mendadak. Kayak waktu itu dari laptop ke PC gitu kan, laptop merah tuh mana di luar, laptop merah di luar. Ya waktu itu kan butuh tuh laptop merah, ya itu udah saatnya upgrade gitu kan. Itu laptop gue pakai ngupload video CJM ribuan itu, dan udah nggak mampu lagi, tuh laptop udah mau meledak. Bayangin, itu laptop buat rendering segala macam itu udah nggak kuat Pak.
baru akhirnya ganti PC kan, beli PC segala macam. Kalau emang udah saatnya butuh upgrade ya gue juga pasti akan kayak gue butuh nih, gue hitung-hitung berapa segala macamnya pasti akan ada kok. Tapi kalau enggak buat sehari-hari mah ya gue cuman ngalir aja, enjoy aja pokoknya. Ya gue nggak tahu Anda bisa dapat pesan apa dari video ini. Gue harapkan ya ada sesuatu lah. Kalau misalnya balik lagi, kalau misalnya ada pelajaran yang bisa lo ambil dari gue gitu ya, yang positif tentu saja. Ya lo ambil yang positif, negatif buang lah, biasalah. Tapi pokoknya ya gue nggak tahu gitu kan, gue nggak tahu ntar beneran tiba-tiba Megatronnya masuk ke Indonesia, terus ntar jadi parah lagi Januari atau apa, kita nggak ada yang tahu gitu loh. Tapi ya berharap yang terbaik udah pasti. Cuman ya gue juga masih jaga-jaga. Gue tuh belum main futsal lagi pak. Kayak bener-bener terakhir main futsal tuh pasti pas waktu itu yang kapan ya, pas corona lagi longgar lah waktu itu. Kayak sebelum pertengahan tahun deh. Jadi sejak udah hampir 7 bulan, 8 bulan gue udah gak pernah main lagi, udah gak pernah futsal lagi. Gue masih, menurut gue masih agak, meskipun udah vaksin tapi menurut gue masih agak-agak kayak gak worth it gitu loh. Kalau konyol kalau misal lu kena dari kayak gitu loh. Karena futsal itu kan ya udah jelas bukan cuma soal kontak pak. Mohon maaf, Anda nabrak orang, teriak, batuk atau gimana, ya itu kan mohon maaf kan pasti kena ya. Maksudnya ya tidak higienis lah anjing. Lu mendingan nongkrong, mendingan ngopi gitu loh. Orang ngopi kan duduk di kursi nih, jauh gitu loh, ada jarak at least. Lu main futsal, masa lu mau main futsal pakai masker? Masa lu main futsal jaga jarak? Ya tidak mungkin main futsal jaga jarak gawang Anda kebobolan bangsat. Ya mungkin dong. Jadi kayak gue pengen banget main futsal anjing. Gue tuh udah lama banget main futsal gitu loh. Gue pengen banget pak. Dulu tuh gue sebelum corona tuh setiap minggu main futsal, main bola, main futsal apapun itu. Gue tuh butuh, sebenarnya tuh butuh, gila. Main bola tuh butuh gue. Ya gue dari gue tuh tim futsal dari SD gitu loh. SD, SMP, SMA gue tuh tim futsal sekolah terus. Jadi kayak gue udah terbiasa latihan seminggu 2 kali, 3 kali. Tanding ini itu. Kuliah sih gue stop sih. Tapi itu pun pas kuliah pun juga gue kadang masih main bukan sama anak kampus, tapi gue gak ikut UKM segala macam. Tapi gue masih sempat main beberapa kali. Jadi kayak ya itu emang beneran bagian hidup gue ya. Itu hilang emang ada yang aneh gitu loh. Tapi ya begitulah, ya harus ada dikorbanin pak, karena sangat beresiko sekali. Yaudah, jadi kayaknya ya ampun nih video kocak juga sih. Udah jam 4.30, saya harus langsung record Venezia sebelum matahari terbit. Jadi gue pokoknya intinya apapun yang tadi gue ngomongin, ya semoga aja lu bisa jadi, gue cuma pengen lu ngelihat dari sisi gue di balik layar. Udah itu aja kok. Dan gue cuma pengen nunjukin gue tuh manusia pak. Gue manusia biasa, please. Jadi kalau misalnya apa ya, terkadang dan gue bisa melakukan kesalahan gitu loh. Gue stres, gue terlihat gak mood di satu video atau live streaming, gue kayak zero energy atau gimana. Gue manusia, gue bisa depresi, gue bisa stres, gue punya rasa lelah, gue butuh refreshing, gue bisa capek gitu loh. Gue bisa apa ya, meskipun lu ngelihat pekerjaan gue gampang, tapi gue juga bisa ngerasa hari itu gue lagi kayak pengen break aja lah, gue pengen istirahat gitu loh. Dan gue bisa aja, gue satu hari gue pengen main Ultimate Team, bisa aja satu hari gue pengen main Career Mode, bisa aja gue lagi gak main FIFA, gue pengen main Tom Nook, Animal Crossing, gue pengen main Planet Zoo, apapun itu udah, pokoknya gue manusia. Tolong ngelihat saya sebagai manusia. Gue bukan robot gitu loh. Ini yang lu lihat di layar lu kan nggak mungkin gue beneran black atau gimana keluar, ya nggak mungkin dong, itu sudah berbahaya Anda kalau begitu. Tapi maksudnya intinya adalah gue bisa sakit, gue manusia gitu loh. Jadi Anda anggaplah saya manusia, oke? Gue ngucapin thank you banget buat lu semua yang terutama kemarin ngikutin CJM di masa-masa sulit Union. Lu yang dari tahun lalu kan gue udah bilang juga kan, itu orang-orang yang nontonin Winter Series, konten yang jarang ditonton orang segala macam. Gue tidak peduli juga ntar Winter Series gue nonton cuma 2.000 orang, 3.000 orang, gue gak peduli. Maksudnya kayak gue tahu ada orang-orang yang emang, kenapa gue tetap bikin sih, gue tahu ada orang-orang yang emang pakai referensi pemain-pemain itu untuk mereka main di remote mereka gitu loh. Jadi gue pengen ngasih makan mereka aja. Gue pengen, ya toh itu pun cuma konten setahun sekali. Gue cuma bikin 25 video, masa gak bisa sih, durasi juga di bawah 10 menit gitu loh. Gue cuman kayak, ya ini gue cuman pengen ngasih gitu loh untuk mereka-mereka yang emang mau, meskipun jumlahnya nggak banyak. Ya udah, ya toh channel ini channel Career Mode kan. Dan anyway kalau misalnya gue nggak bikin konten itu pun gue akan nyari sendiri gitu loh. Jadi kayak sekalian aja gue nyari, sekalian gue jadiin konten.
gue bisa lebih kenal pemainnya, gue lihat terus bisa ntar kita sama-sama diskusiin, oh bisa cocoknya kita bawa ke remote mana di CJM nih atau gimana, ya udah aman lah. Dan terima kasih banget buat Anda para member, warga-warga, terima kasih banget. Gue tahu gue harusnya lebih banyak mengucapkan terima kasih ke Anda, meskipun gue kadang-kadang nggak tahu juga gitu loh. Cuman kayak ya orang-orang yang rela, ya orang-orang yang mesti gini, gue juga nggak pernah memaksa orang untuk jadi member kan, lu tahu sendiri kan. Jadi kayak lu nggak perlu komen juga selalu nonton meskipun nggak jadi member atau apa, nggak perlu juga pak. Maksudnya kayak kita bisa ngeliat juga lu nggak ada badge-nya gitu loh. Gue nggak pernah minta lu untuk, nggak pernah maksa siapapun untuk jadi member pak. Lu tahu alasan gue kenapa gue bikin live chat CJM itu members only kan? Banyak impostor, banyak orang-orang nggak jelas, dan terkadang suka ada bot pak. Bot yang lu bisa tiba-tiba dia ngechat 10 orang 10 bot berbeda ngasih link. Itu ada satu orang klik linknya aja, itu kehack langsung semua data yang di HP lo tuh gimana, pokoknya bahaya gitu loh. Dan banyak faktor lain lah. Kadang-kadang juga jadi kayak banyak orang yang spam segala macem. Gue nggak bisa bener-bener baca semuanya di live chat segala. Pokoknya itu udah lama, udah jauh kita diskusiin dari sejak gue awal live streaming. Dan itu pun waktu itu ada pengalaman juga kan. Awal-awal gue live streaming gue nggak bikin members only kan. Dari ketika gue nggak bikin members only waktu itu chatnya bener-bener fucked up. To the point dimana ada 5 orang mod nih yang ngejaga live chat saat gue live streaming waktu itu. Itu mod kerjaannya cuma ngeliatin live chat doang, nggak nikmatin konten gue, nggak nonton gue, karena segitu banyaknya orang yang mesti disikat tuh segala macem. Waktu itu kebetulan live streaming yang EA Sports itu kan rilis FIFA 21 kalau nggak salah tuh. Ya apalagi itu live yang ada yang mulia EA istilahnya gitu loh, ya mesti dijaga banget kan. Dan itu ujung-ujungnya kasihan ke modnya gue mau mod juga pada nonton dong. Ya anjing, masa kerjaan dia 7 jam 8 jam cuma ngeliatin live chat doang, ya kan kasihan juga gitu loh. Makanya sejak itu udah itu titiknya menurut gue. Oh itu gue mesti nimbang-nimbangin gitu loh. Tapi itu menurut gue titiknya. Dan gini, maksudnya ini lo tahu sendiri kan, ntar 2022 ada gift membership pak. Itu fitur bakal gue pakai banget itu nanti. Karena gini, gue kadang-kadang juga misalnya lagi live streaming, gue kasihan juga sama mereka-mereka yang emang nonton, mereka-mereka yang emang warga. Tapi ya maksudnya keadaan keuangan orang kan beda-beda, atau mereka masih kecil atau gimana, mereka mau jadi member, mau live chat tapi nggak bisa. Gue kasihan sama mereka. Cuman ya mau gimana pun ya itu kayak istilahnya gue jadi tanda kutip jadi harus kayak ngehukum semuanya gara-gara ada beberapa segelintir sampah-sampah itu kan. Tapi intinya ntar kalau misalnya ada gifting membership, menurut gue ya itu bagus banget kok. Itu bisa gifting membership itu ntar lu yang nonton live streaming tapi nggak member misalnya, terus tiba-tiba ada orang yang gift membership 50 nih. Gue nggak tahu sistemnya di YouTube kayak gimana, tapi kalau di Twitch sistemnya adalah lu bisa secara random kena, lu dapat gift membership dari dia 50 orang random, lu jadi member, lu bisa live chat gitu loh. Jadi itu menurut gua akan lebih gampang. Iya ada peluang juga orang-orang gak jelas jadi member dan bisa live chat, tapi menurut gua akan lebih ke sortir, peluangnya lebih kecil dan langsung bisa disikat sama mod juga, aman. Jadi 2022 gifting membership, gue gak sabar. Bahkan gue rencananya juga ya dari gue sendiri juga ntar bakal ada lah. Misalnya sebulan sekali gue bikin, ayo gifting membership berapa? 50, 25 atau gimana. Atau ntar kita bikin predik atau apa, yang kalau misalnya gue kalah gue gift membership. Ya banyak lah, bisa kita jadiin bahan main juga di live streaming segala macam. Pokoknya ya itu menurut gue sarana untuk mengakomodir warga-warga yang ya entah apapun alasannya memang ya nggak bisa aja jadi member. Dan gue nggak pernah paksa juga. Tapi ya itu gue ngucapin thank you banget ya mereka itu yang lu lihat badge-nya bahkan udah ada sayapnya, itu udah 12 bulan jadi member pak, dari sejak gua live streaming pertama kali tahun lalu. Dan memang cuma 10.000 mungkin lu bilang, tapi ya itu mereka bisa istilahnya kayak dalam keseharian mereka, dalam mereka yang kerja atau gimana, mereka nyisihin 10.000 buat gua. Siapa gua sih, gua cuman main FIFA, bikin konten FIFA. Ya gua ngucapin thank you banget. Apalagi buat mereka yang sporting director sama chairman gitu kan, luar biasa. Terima kasih banget ya. Gue selalu berharap ya mereka itu rezekinya dilipat gandakan lah. Karena mau gimana pun ya itu gue hidup dari situ. Sekonyol-konyolnya Anda ngelihat saya, ya itulah yang bikin gue bisa bertahan sampai sekarang pak. Masih bisa nyala listrik, lampu kedap-kedip masih kan warna-warni nih, masih lampu bisa lampu ini RGB, bisa beli switch segala ya itu. Karena gue gak kerja yang lain-lain kan, gue cuman YouTube doang, jadi semuanya dari situ. Oke. Sepertinya cukup. Ya kalau misalnya ada lagi ya saya tinggal bikin video lagi lah pak, chill. Gue senang banget, maksudnya kayak ini bikin video kayak gini tuh
checkpoint. Gue selalu bilang ini kan checkpoint kita kan. Kayak biasa kalau misalnya gue di konten-konten creator mode atau yang live streaming kan jarang gue bisa keluarin semuanya unek-unek gue, apa yang lagi pengen gue omongin gitu loh. Jadi live update lah, mesti kayak lu jadi tahu juga gue tuh kayak gimana sih. Karena yang gue juga kadang-kadang tuh ada beberapa kreator yang gue seneng banget kalau misalnya dia tuh ngupload video update kayak gini, model-model kayak gini nih. Yang misalnya gue nontonin dia streamer konten apa nih, game apa tertentu, misalnya Valorant atau apa. Misalnya gue emang nyari Valorant, tapi terkadang gue juga pengen tahu aja gitu loh, lu apa sih yang lagi lu rasain? Mesti kayak ya lu main Valorant terus tiap hari, gue nonton sih. Tapi sebenarnya lu secara manusia tuh apa sih yang lu rasain? Lu lagi mikirin apa sih? Apa sih yang lagi ada di otak lu? Yang lagi bikin lu stres atau apa? Kadang-kadang tuh gue juga penasaran gitu loh, dan ketika mereka bikin video kayak gitu, gue jadi ngerasa lebih apa ya? Gue jadi ngerasa lebih kayak oh ya, mereka manusia sama kayak gue. Dan terkadang itu yang suka sebagian dari kita lupa. Sama gue juga kok. Maksudnya gak cuma lu, kan gue udah bilang gue juga konsumen, Pak. Gue bisa mengerti juga kadang-kadang lu lupa bahwa yang ada nih orang yang lagi gue tonton layar ini, ya dia manusia. Sama kayak Anda yang lagi ngeliat gue sekarang, gue manusia. Kita ketemu di episode 3 Venezia FC Career Mode hari ini. Dan moga-moga bisa naik episode pertama Winter Series. Oke? Selamat tanggal 1 Desember. Selamat memulai bulan ini. Ingat ini bulan terakhir. Jadi lu kalau misalnya lu ingat kan, lu pasti sebagian pada bikin resolusi tahun baru di akhir tahun kemarin. Ya masih ada waktu sebulan nih, Pak, untuk lu selesaiin. Lu yang punya target apa? Kerja, sekolah, mau dapat nilai bagus kayak lu yang kerja lu mau dapat promosi jabatan, lu yang mau dapat apa sih istilahnya? Maaf, saya bukan anak kantoran, Pak. Naik gaji atau gimana lah, pokoknya lu punya target-target itu ya masih ada sebulan terakhir. Make it count. Sama seperti gua akan grinding abis-abisan, dan terutama ya disesuaikan saja dengan konten yang ada, disesuaikan dengan keadaan di dunia luar. Lagi pada lockdown, lagi pada butuh hiburan, butuh tontonan, ya gue akan pastikan Anda bisa dapetin tuh di sini ataupun di channel personal gue, di channel Calvin Makaminang. Oke? Jadi sekali lagi gue ngucapin thank you banget buat Anda semua warga-warga CJM. Buat Anda yang baru juga, selamat bergabung, Pak. Tapi Anda kayaknya mesti catch up cukup banyak sih. Jadi ya, maksudnya menurut gue video ini cukup untuk orang-orang baru yang tidak tahu apa itu CJM, tidak tahu siapa itu gue, untuk akhirnya menilai sendiri sih gue orang kayak gimana dan apa itu CJM. Gue rasa udah bisa ambil kesimpulan sendiri. Oke, sekali lagi terima kasih, dan kita ketemu di video update berikutnya. Gue gak tahu kapan, tapi ya setiap hari Anda akan melihat muka saya di konten apapun itu. Kalau misalnya lu tertarik sama game-game lain yang gue mainin, ya itu lu tonton aja, Pak, di channel personal. Lu tinggal search saya di YouTube Calvin Makaminang, muncul pasti. Saya baru update gambar profile picture-nya, jadi agak sedikit beda. Tapi ya lu tau lah channelnya yang mana, itu kan ada. Dah gila sih, lega, Pak. Tiap kali habis bikin video update tuh lega. Ya begitulah seorang manusia yang butuh keluaran unek-uneknya, Pak. Gak banyak kan orang yang content creator yang kayak gini, tapi ya itulah, saya manusia biasa, saya mas-mas biasa, bukan artis. Jadi Anda mau menilai saya apa ya terserah lu juga. Yang penting pokoknya yang gue tampilin ya emang gue yang manusia, nggak gue pura-purain juga semuanya. Oke? Terima kasih. Ini ntar mute. Gue nggak bisa nutup kalau misalnya ini kali ini dia ngomong. Ya oke. Mbak Krisi ngomong mulu, saya tidak bisa tutup. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Thank you semuanya. So are you gonna die today? You make it out alive. You gotta conquer the monster in your head, and then you'll fly, Phoenix fly. It's time for a new empire. Go bury your